Kawanku catur semuanya, kembali lagi dengan ilmu catur lengkap eSport World Cup 2026. Magnus Carlsen juaranya. Bagaimanakah kita lihat pertandingan indah dari sang maestro catur? Magnus Carlsen menghadapi Denis Lazovic dalam pertandingan final eSport World Cup 2026. Pertandingan yang sangat gila sekali dengan Magnus Carlsen mengorbankan menterinya di awal-awal langkah. Kejeniusan sang maestro catur. Langsung kita lihat pertandingannya. Let's go. E4, C6 menggunakan pertandingan versi pembukaan karokan ya. Pembukaan yang sangat rapat buat hitam. Maka D4, D5, pion diajak melakukan pertukaran ya. Maka Magnus Carlsen menghadapinya dengan pion makan pion dan pion makan pion. Magnus Carlsen menggunakan variasi pertukaran dalam pembukaan karokan. Maka C4, kuda F6, kuda menjaga pion. Di sini Magnus Carlsen mengajak pertukaran pion, maka kuda C3 pengembangan kuda dan kuda C6 pengembangan kuda pula. Kuda F3 dan pion A6. Pion ini menjaga untuk kuda B5. Maka Magnus menjawab dengan pion makan pion dan kuda makan kuda. Kuda di sini mengajak pertukaran ya. Maka yang berikutnya adalah gajah C4, gajah kuda sekarang sama-sama mengancam kuda. Maka hitam harus menjaga kuda dengan cara gajah E6. Di sini gajah menjaga kuda ya. Sebenarnya sebelum langkah gajah E6 ini ada langkah lain ya temanku semuanya. Mari kita lihat ketika posisi gajah C4, maka dengan cara yang sangat-sangat mudah juga bisa dilakukan dengan Denis Lazovic dengan E6, pion menjaga kuda. Maka kemungkinan langkah berikutnya adalah rokade, gajah E7, dan benteng E1. Benteng mengancam pion tengah dan rokade pula. Gajah B3 dan gajah F6. Di sini maka langkah jadi seimbang ya. Bisa kita lihat di garis bar bahwa dengan variasi pion E6 tadi ini, maka langkah menjadi netral. Mari kita kembali ke gajah E6. Maka kelanjutan dari Magnus Carlsen adalah langkah-langkah yang sangat fenomenal sekali dengan kuda G5. Kuda mengancam gajah E6. Maka Lazovic menjawabnya dengan kuda makan kuda dan kuda mengancam menteri. Dan setelah langkah ini terjadilah pertandingan yang sangat gila sekali. Bagaimana Magnus Carlsen mengorbankan menterinya dengan gajah makan gajah. Sangat-sangat brilian sekali. Sekarang gajah mengancam untuk cek. Maka Denis Lazovic menjawab dengan kuda makan menteri. Sangat-sangat sembrono sekali ya. Maka dilanjutkan dengan Magnus Carlsen dengan gajah makan pion cek, raja D7 dan gajah E6 cek lagi, raja C7. Di sini kita lihat ya bahwa meskipun hitam menang materi tapi perwiranya sangat pasif sekali ya. Dua bentengnya belum aktif dan juga gajahnya tertutup pion. Maka gajah F4 cek, raja B6 dan benteng makan kuda. Sekarang benteng mengancam menteri ya. Maka raja A7 berusaha untuk sembunyi ya dari serangan hitam. Maka Magnus Carlsen melakukan langkah dengan D5 pion ancam kuda. Sangat-sangat agresif sekali langkah dari Magnus ini.
Maka Lazovic menjawabnya dengan Menteri A5 cek dan gajah D2 gajah ancam menteri. Di sini ada dua ancaman ya, gajah ancam menteri dan juga pion ancam kuda. Maka kuda B4, kuda menutup jalur dari ancaman gajah dan dibalas dengan rokade. Sekarang bisa kita lihat bahwa benteng dari putih sudah bertemu ya, sudah sangat kuat saling melindungi. Maka G6, langkah ini bertujuan untuk membuka jalur gajah sehingga pengembangan gajah dapat dilakukan. Maka Magnus menekan kembali dengan langkah A3, sekarang pion ancam kuda dan juga gajah ancam menteri. Maka menteri B5, langkah sia-sia ya. Maka gajah makan kuda dan sekarang gajah sangat agresif dengan mengancam pion gajah G7. Hitam melakukan langkah pengembangan dan gajah mengancam pion B2. Maka Magnus Carlsen melanjutkan dengan gajah makan pion dan benteng E8, benteng ancam gajah. Maka gajah D6, H6 adalah langkah untuk mengancam kuda. Sekarang kuda harus pergi ya. Kuda pergi di kuda F7 dan benteng makan gajah. Ini adalah langkah bundar dari Lazovic. Bagaimana kita lihat dalam posisi bar bahwa putih sekarang sudah unggul. Mari kita lihat dari posisi ini kenapa Lazovic melakukan langkah untuk makan gajah, karena dia melihat bahwa gajah putih sangat-sangat kuat, maka dia menghancurkan dengan makan gajah, dibalas dengan pion makan benteng dan menteri F5, menteri ancam pion. Maka B4 melakukan langkah gerakan pion dan di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya pion E adalah gratis. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya apabila yang dilakukan menteri adalah menteri makan pion. Maka kelanjutannya adalah gajah C5 cek dan B6 menutupi serangan dari gajah dan dilanjutkan dengan benteng D6 sangat-sangat agresif sekali, di mana benteng ancam menteri dan juga benteng ancam pion. Maka menteri makan kuda dibalas dengan benteng makan pion, di mana sekarang gajah melakukan pen terhadap raja dan raja tidak bisa keluar ya. Maka berikutnya adalah benteng F8 dan langkah istimewa dari Magnus adalah dengan benteng F6 cek dan mengancam menteri. Setelah langkah ini pastilah hitam melakukan kalah. Setelah langkah ini maka bisa dipastikan bahwa menteri hitam akan dimakan oleh benteng dan hitam kalah. Mari kita lanjutkan setelah posisi pion B4, maka Denis Lazovic melakukan langkah dengan benteng C8 untuk mengembangkan bentengnya di jalur C, dibalas dengan benteng E1, benteng melindungi pion. Bisa kita lihat dua benteng, kuda gajah melawan menteri gajah dan benteng. Maka gajah C3, gajah ancam benteng dan gajah C5 cek. Di sini sangat berbahaya ya, gajah mengancam raja. Maka tanpa ambil pusing lagi, Denis Lazovic melakukan balasan dengan benteng makan gajah, pion makan benteng, dan gajah makan benteng. Dan sangat-sangat istimewa langkah Magnus dengan benteng makan gajah. Setelah langkah ini, maka Magnus Carlsen akan melakukan kemenangan luar biasa karena pion E menjadi pion bebas. Selamat buat Magnus Carlsen menjuarai eSport World Cup 2026.